Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, mohon dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Amanda Aulia, Andi Nur, Anggoro, Aura, Auxilia, Ciko, Dava Uman, Dekril, Dodi, Fahri, Farhan, Hafiz, izin. Oke, Indah, izin juga. Oke, Jibril, Kirana, Muhammad Dava Febriansa, Muhammad Satrio, Muhammad Arinal, izin. Muhammad Farel, Muhammad Hendra, Rasya, Rehan, Unzila, Valentina, Yasmin. Oke, ya nggak masuk 3 anak ya ternyata ya. Oke, nah sebelum kita mulai, kemarin kan kita sudah belajar mengenai bab 1 eksponen ya. Sekarang kita belajar mengenai bab 2. Pernahkah kalian mendengar sistem persamaan linier? Oh, ada yang pernah, ada yang tidak ya. Yang pernah saja. Pernahkah kalian mengetahui kalau sistem persamaan linier itu dibagi menjadi 2? Pernah? Iya. Yang tidak, kita akan belajar kali ini ya. Nah, bentar. Oke, sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier ini dibagi menjadi 2, yaitu sistem persamaan linier 2 variabel dan sistem persamaan linier 3 variabel, di mana metode penyelesaian dan bentuk umumnya hampir sama. Nah, materi terkait sistem persamaan linier adalah kalian harus bisa mempelajari atau kalian sudah harus belajar mengenai relasi dan fungsi. Nah, ini relasi dan fungsi ini kalian pelajari waktu kalian di SMP. Ingat nggak? Ingat ya? Oke, kita lanjut. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai SPLDV atau sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, tujuan pembelajaran materi SPLDV adalah yang pertama, setelah kalian mempelajari SPLDV, kalian bisa mendeskripsikan bentuk umum SPLDV dengan bahasamu sendiri. Yang kedua, kalian dapat menentukan nilai variabel dari SPLDV dengan metode bervariasi. Metodenya ada 3, substitusi, eliminasi, dan campuran. Campuran ini adalah eliminasi dulu baru substitusi. Tujuan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan SPLDV berdasarkan analisis dan informasi yang diberikan. Ya. Oke, lanjut. Persamaan linier 2 variabel. Persamaan linier 2 variabel ini kita pelajari dulu sebelum sistem. Karena apa? Karena sistem itu harus ada 2 persamaan linier. Nah, persamaan linier 2 variabel adalah suatu persamaan yang melibatkan 2 variabel yang berpangkat 1. Adapun bentuk umumnya adalah
AX plus BY sama dengan C. X dan Y disebut variabel. A dan B disebut koefisien. Sedangkan C disebut konstanta. Ini keterangannya. Lanjut. Nah, seandainya kita umpamakan di sebuah cerita. Di kantin sekolah, Amar membeli 2 jenis jajanan, yaitu 1 bungkus keripik singkong dan 2 bungkus keripik talas. Amar membayar uang sebesar 4.000. Ini itu termasuk bahasa verbal. Jadi soal cerita itu termasuk bahasa verbal. Nah, kita akan merubah bahasa verbal ini menjadi bahasa matematika yang sering kita sebut dengan model matematika. Oke. Di mana langkah pertama kita harus memisahkan S adalah harga 1 bungkus keripik singkong, T adalah harga 1 bungkus keripik talas. Sehingga dari soal tadi kita memperoleh sebuah persamaan linear 2 variabel 1S ditambah 2T sama dengan 4.000. Khusus koefisien 1 tidak boleh ditulis. Jadi ini tetap ada koefisiennya ya. Lanjut. Nah, baru kita masuk ke sistem persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel adalah sebutan bagi 2 buah PLDV yang memiliki keterkaitan, di mana 2 persamaan ini nanti bisa mencari nilai X dan Y. Kalau 1 persamaan tidak bisa. Kalau 2 persamaan itu bisa mencari nilai X dan Y. Kita sebut dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C dan DX plus IY sama dengan F, di mana X dan Y ini adalah sebuah variabel, A, B, D, E adalah koefisien, C dan F adalah konstanta. Kita lanjut. Nah, metode yang ada di SPLDV ada 3 metode. 1. Metode substitusi, 2. Metode eliminasi, 3. Metode campuran. Untuk metode substitusi, maksudnya metode substitusi itu apa? Mengganti variabel X atau variabel Y. Sedangkan untuk metode eliminasi, jenenge eliminasi berarti kita mengeliminasi sesuatu atau menghilangkan sesuatu. Itu eliminasi. Metode campuran berarti kita mencampur kedua metode ini. Ya, kita mencampur kedua metode ini. Nah, kemarin kan kalian sudah sempat tak suruh belajar dan sudah tahu pembelajaran hari ini adalah mengenai sistem persamaan linear 2 variabel ya. Dan sudah melihat buku kan? Kebanyakan sudah mulai belajar ya. Oke, kita lanjut. Kalau ini saya rasa sudah bisa. Kita lanjut ke soal cerita. Nah, misal ada soal cerita, hampir sama kayak tadi. Amar membeli 1 bungkus keripik singkong dan 2 bungkus keripik talas. Amar membayar uang sebesar 4.000. Amin membeli 3 bungkus keripik singkong dan 1 bungkus keripik talas. Amir membayar uang sebesar 4.500. Nah, ini kita rubah ke dalam model matematika. Yang dimisalkan apa? X-nya kita misalkan apa? Misal keripik singkong. Biasanya yang pertama kita buat X dulu. Terus yang kedua baru kita buat Y, keripik talas. Bu, saya nggak bisa X dan Y, tak gawe misalkan pakai S itu singkong, T itu talas, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu konsepnya ya. Terus keripik yang pertama kita rubah menjadi bentuk 1S ditambah 2T sama dengan 4.000. Yang kedua 3S ditambah 1T sama dengan 4,5. Kita lihat modelnya benar enggak? Nah, sama ya. Benar ya seperti yang dijawab tadi. Terus kita lanjut cara kita menggunakan metode campuran. Yang pertama kita mengeliminasi dulu ini.
Nah, kita eliminasi apa? Kita eliminasi keropok talas ini tadi. Atas 2 koefisiennya, bawah 1. Maka kita kali silang. Atas dikali 1, bawah dikali 2. Atas tetap S plus 2T sama dengan 4000 karena dikali 1 tidak merubah apapun. Yang bawah baru nanti akan berubah. Nah, berubah seperti ini. 3 kali 2, 6. 1 kali 2, 2. 4,5 kali 2, 9.000. Setelah koefisien T ini sudah sama, agar T ini hilang atau tereliminasi, maka 1 dikurangi 6. Berapa 1 kurangi 6? Min 5. 4.000 kurangi 9.000 berapa? Berapa? 5.000, ada minusnya ya. Oke. Kalau yang depan lebih besar maka jangan lupa minusnya. Ya. Oke, jadi min 5S sama dengan min 5.000. S-nya sama dengan min 5.000 dibagi 5. Sama dengan 1.000 karena min bagi min sama dengan plus ya. Nah, harga keripik singkong 1.000. Lah, keripik singkong 1.000 ini bisa kita masukkan ke salah satu persamaan ini untuk substitusinya. Kita bisa mengganti apa? Keripik singkong diganti dengan S ini kita ganti dengan angka 1.000. Boleh yang atas, boleh yang bawah, hasilnya sama. Ya. Oke. Substitusi S1000 ke dalam persamaan kita ambil yang pertama. 1.000 ditambah 2T sama dengan 4.000. 2T sama dengan 3.000 dari mana? 1.000 ini kita pindah ruas ke sini jadi min 1.000. Jadi 4.000 dikurangi min 1.000 jadi 3.000. T-nya 1.500 dari mana? 3.000 kita bagi 2. 1.500 sehingga diperoleh harga keripik talas 1.500 dan harga keripik singkong 2S. Keripik singkong berapa? Berapa tadi? 1.000. Nah, sampai sini di soal cerita ada yang ditanyakan? Nah, sudah paham semua? Oke, sekarang kita bentuk kelompok ya. Kelompoknya sesuai dengan yang kemarin saya bentuk, saya buat. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Bisa ambil yang sebelah, yang kelompoknya 4 bisa ambil kursi di belakang ya. Nah, sudah sesuai kelompoknya ini? Sudah ya. Oke, tak kasih lembarannya. Nah, ini ada soalnya Bu Eri, ada kesalahan di sini. Yes, yang lainnya diganti ya. Oke. Oke, sini. Latihan 1. Ini ada kesalahan ya. Ini diganti. Berarti diganti semuanya.
Ya, punya Stipo kan? Stipo nih ono. Punya. Oh, boleh diambil. Oh, mohon maaf ini untuk ini di Stipo ya, nanti diperbaiki atau dihapus. Ini ya. Oke. Ini ada kesalahan di sini. Ini diganti. Ya, nanti ketemu jawabannya ya. Yang ini tuh gimana? Nah, ini dirubah. Ya, coba dirubah dulu. Ya, dihapus nggak apa-apa. Nah, coba dirubah di mananya ini kan diganti ini. Berarti ini diganti angka. Stipo dihapus dulu biar enak. Nah, silakan pakai penghapus dulu. Oke, ini nanti sudah berapa? Oke. Latihan berapa itu? Latihan 2. Oke, bagus, terus bagus gitu loh. Ini kan? Ini tinggal 80 ini. Ini kan? Ya diganti bener ya. Ini berapa? 140 kurang 80 berapa? Berarti ini bagi Iki berarti 60 bagi 2 gitu ya. Lanjutkan. Oke, selesai tidak selesai kita presentasikan di depan ya. Nah, kita presentasikan di depan. Nggak apa-apa di tempatnya, yang di situ nanti dilihat di depan ya. Oke. Kelompok 1 maju terlebih dahulu dibacakan hasil diskusinya. Ayo kelompok 1 dibacakan. Ya, ayo semua kelompok 1 bacakan hasil diskusinya. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi latihan 1. Oke. Silakan melihat semuanya. Langsung dimulai. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait tentang latihan 1. Jadi di sini ada soal yaitu Nadira dan Nisa mengunjungi toko buku Gramedia pada hari Minggu. Pada saat itu Nadira membeli 3 buah buku tulis dan 2 buah pena seharga 13.000. Sedangkan Nisa membeli 8 buah buku tulis dan 3 buah pena seharga 18.000. Itulah masing-masing buku dan pena yang dibeli Nadira dan Nisa. Jadi dari soal ini diketahui Nadira membeli 3 buah buku tulis dan 2 buah pena seharga 13.000. Lalu Nisa membeli 4 buah buku tulis dan 3 buah pena seharga 18.000. Yang ditanya adalah harga masing-masing buku dan pena yang dibeli Nadira dan Nisa. Penyelesaiannya, langkah pertama melakukan pemisahan. Misalkan X sama dengan harga 1 buku, Y sama dengan harga 1 buah pena. Langkah kedua, membuat model matematika. Harga 3 buah buku tulis dan 2 buah pena adalah 13.000, sehingga persamaannya adalah 3X tambah 2Y sama dengan 13.000.
Harga 8 buah buku tulis dan 3 buah pena adalah 18.000, sehingga persamaannya adalah 8X tambah 3Y sama dengan 18.000. Jadi SPLDV dari permasalahan tersebut adalah 3X tambah 2Y sama dengan 13.000, 8X tambah 2Y sama dengan 18.000. Langkah ketiga menyelesaikan SPLDV menyelesaikan permasalahan SPLDV dengan metode substitusi. Metode substitusi. A. Pilih salah satu persamaan, lalu ubah ke bentuk persamaan Y sama dengan 3X tambah 2Y sama dengan 13.000. 2Y sama dengan 13.000 dikurangi 3X. Y sama dengan 13.000 dikurangi 3X per 2. Lalu cara B, substitusikan persamaan 3 ke persamaan lainnya. 8X tambah 3Y sama dengan 18.000. 8X tambah 3 kali 13.000 dikurangi 3X per 2 sama dengan 18.000. 8X ditambah 3 kali 13.000 dikurangi 3X per 2 sama dengan 18.000. 8X tambah 39.000 dikurangi 9X per 2 sama dengan 18.000. 39.000 min 1X sama dengan 18.000 kali 2. 39.000 min 1X sama dengan 36.000. 39.000 min 36.000 sama dengan X. Lalu X sama dengan 3.000. Lalu ada cara substitusi lainnya yang lebih panjang lagi prosesnya, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 13.000. 3 kali 3.000 ditambah 2Y sama dengan 13.000. 9.000 ditambah 2Y sama dengan 13.000. 2Y ditambah 13.000 dikurangi 9.000. Lalu 2Y sama dengan 4.000. Y sama dengan 4.000 dibagi 2 dan hasilnya Y sama dengan 2.000. Kesimpulannya, jadi harga masing-masing buku dan pena adalah 3.000 dan 2.000. Dari presentasi yang kami sampaikan, apakah ada pertanyaan? Ada apa enggak? Oh, ada. Yang keras suaranya ya. Di RKPD ini langkah-langkah yang kan ada 2. Apakah boleh dipilih salah satu atau harus dua-duanya? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk 2 langkah ini sebenarnya sama saja, namun untuk langkah yang sebelah sini ini itu lebih singkat caranya. Kita boleh memakai salah satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, yang lainnya 25? Sudah bisa ya? Untuk yang nomor 2, soal cerita. Farhan, berapa Farhan? Yang nomor 2? 1.200. 1.200. Yang lainnya berapa 1.200? Ya. Nomor 2 lagi, Y-nya, nilai Y-nya berapa? Siapa ya enak ini? Enak ya? Amanda. Dek aku kok jadi. Nilai Y-nya 800. Nilai Y-nya 800. Yang lainnya? Alhamdulillah. Nah, ternyata dari tugas tersebut saya sudah tahu ternyata banyak yang sudah bisa untuk mengerjakan sistem persamaan nilai dua variabel, dan tentunya yang saya tanya tadi sudah terbukti ya, sudah bisa semuanya. Dengan ini saya ulangi lagi, besok kalau mau mengerjakan sistem persamaan nilai dua variabel kita menggunakan 3 metode: metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Ya. Dan setelah itu kalian juga SPLDP ini sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya, kamu membeli 2 buku dan 5 pulpen, atau 5 buku dan 2 pulpen. Terus temanmu juga membeli 4 buku dan 3 pulpen di tempat